Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus perdagangan organ mengacu pada kematian bocah laki-laki Brazil berusia 10 tahun. Yang bernama Paulo Veronesi Pavesi atau sering disebut dengan julukan Paulinho. Dia lahir di Poços de Caldas, Minas Gerais pada tahun 1990. Paulinho lahir dari pasangan Rosângela dan ayahnya juga memiliki nama yang sama yaitu Paulo Pavesi. Maka di sini saya akan menyebut Paulo anaknya sebagai Paulinho, sedang ayahnya akan saya sebut dengan nama Paulo. Paulinho dikenal sebagai anak yang periang, suka berenang, berdansa, dan bernyanyi. Dia juga sangat menyayangi kedua orang tuanya dan saudara perempuannya. Paulinho juga sangat mandiri, bahkan dia sudah tidak perlu diantar jemput ke sekolah. Pada tanggal 19 April tahun 2000, Paulinho bermain di kolam renang dengan teman-temannya di gedung apartemen tempat dia tinggal. Paulinho di kolam renang itu ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia bisa loncat dan menggantung di besi pengaman gedung tanpa jatuh ke bawah. Itu dilakukan Paulinho di hari-hari sebelumnya. Namun karena hari itu dia berenang, tangan juga badannya basah, dia pun terjatuh dari ketinggian 10 meter ke lantai dasar gedung apartemen. Security gedung tersebut langsung memberi pertolongan kepada Paulinho. Namun menurut security di sana, Paulinho masih sepenuhnya tersadar dan mulai menangis karena merasakan kesakitan di bagian kepala. Hari itu ayah Paulinho sedang dalam bisnis trip ke kota Sao Paulo. Sedang ibunya saat pulang melihat Paulinho, dia masih menangis dan mulai mengeluarkan darah di bagian kepala Paulinho karena ada luka benturan. Di dekat apartemen tersebut ada sebuah hospital yang bernama Pedro Sanchez. Ibunya segera membawa Paulinho ke sana dan di rumah sakit itu mengatakan untuk dilakukan tes di bagian kepala Paulinho dan hasil tes tersebut menyatakan bahwa Paulinho mengalami trauma di kepala. Dokter yang menangani kasus Paulinho menyarankan untuk melakukan operasi emergensi untuk mengeluarkan gumpalan darah di otaknya. Ibunya pun menyetujui surat operasi tersebut. Hari itu juga dilakukan operasi kepada Paulinho dan operasi itu berlangsung selama 3 jam masih di rumah sakit yang sama. Saat operasi berlangsung, ayah Paulinho pun datang dari Sao Paulo untuk mengetahui keadaan anaknya. Setelah operasi selesai, dokter mengatakan bahwa sangat besar kemungkinan Paulinho bisa sembuh. Paulinho dipindahkan ke ruang ICU untuk menjalani perawatan karena dia masih dalam keadaan koma. Hari kedua, Paulinho mengalami panas tinggi dan obat yang diberikan oleh dokter pun tidak juga membantu. Saat itu, dokter mengatakan bahwa Paulinho dalam keadaan kritis. Sore harinya, dokter yang menangani Paulinho mengatakan kepada kedua orang tuanya jika mereka harus berdiskusi masalah Paulinho. Di sana, dokter menyatakan bahwa Paulinho telah meninggal dunia. Dan karena biaya rumah sakit yang sangat mahal dan mereka tidak memiliki uang, maka orang tuanya akan mendonorkan organ anaknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tubuh Paulinho dibawa ke ruang operasi donor organ dan transplant. Setelah selesai pengambilan organ, hari itu juga mereka merencanakan untuk segera memakamkan Paulinho. Namun hasil tes baru keluar dan mengubah semua cerita dalam kasus ini. Dokter ahli nefrologia yang menyatakan kepada orang tua Paulinho bahwa tes yang dilakukan kepada anaknya untuk membuktikan bahwa dia meninggal karena gagal otak dibantah oleh ahli arteriografia karena dari hasil tes yang dia analisis, Paulinho masih dalam keadaan hidup ketika dibawa ke ruang operasi bedah organ.
Pada tanggal 21 April, hari ketiga, orang tua Pauliu mendatangi rumah sakit untuk mengambil jasad Pauliu dan dibawa ke Santa Casa di Center Pozos de Caldas. Orang tua Pauliu mengetahui ada sesuatu yang salah, karena dia mendapat informasi jika ternyata rumah sakit yang pertama menangani kasus Pauliu di sana tidak memiliki izin untuk melakukan bedah transplant organ, dan di rumah sakit itu juga tidak memiliki alat untuk mendiagnosis orang yang gagal otak. Bagaimana mereka bisa mengatakan jika Pauliu meninggal karena gagal otak, dan bagaimana rumah sakit itu bisa melakukan operasi transplant organ jika mereka tidak memiliki equipment juga izin dari pemerintah? Namun ketika orang tua Pauliu mengetahui semua itu, semuanya sudah terlambat karena Pauliu sudah dinyatakan meninggal dunia secara ofisial karena kornea juga organ dalamnya telah diambil. Ketika orang tua Pauliu kembali ke rumah sakit, berita di TV nasional sudah gempar dengan adanya dugaan organ trafficking. Pada tanggal 22 April jam 8 pagi, tubuh Pauliu dimakamkan. Seminggu setelah hari di mana Pauliu masuk ke rumah sakit pertama, di sana pasien Pauliu ini dimasukkan ke perawatan swasta. Maka pihak rumah sakit meminta biaya perawatan sebesar Rp12.000. Pada tahun 2000, uang Rp12.000 itu sangat besar sekali. Karena gaji rata-rata pada tahun 2000 itu sebulannya masih Rp151. Namun orang tua Pauliu mengetahui jika pasien mendonorkan organnya itu seharusnya masuk ke sistem kesehatan publik dan bukan swasta. Namun pihak rumah sakit menolak dan tetap meminta biaya perawatan untuk Pauliu. Namun kala itu orang tua Pauliu tidak memiliki uang untuk membayarnya. 7 bulan kemudian, pihak rumah sakit menggugat orang tua Pauliu ke pengadilan dengan memberi diskon biaya perawatan Pauliu yang awalnya Rp12.000 kini menjadi Rp10.000. Rumah sakit memberikan diskon sebesar Rp2.000 hasil jual organ Pauliu. Orang tua Pauliu berusaha mencari bantuan hukum, namun dia tidak mendapat waktu itu. Sampai akhirnya, Minister Kesehatan Publik turun tangan dan menyuruh pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Polisi federal membuka penyelidikan yang menunjukkan bahwa pemeriksaan untuk memverifikasi kematian otak dilakukan secara tidak teratur. Penyelidikan memunculkan pernyataan lain dan Rumah Sakit Santa Casa Pozos de Caldas kehilangan akreditasi untuk melakukan transplantasi organ. Menurut kantor Kejaksaan Umum, banyak kejanggalan seputar perawatan bocah ini yang berujung pada kematiannya. Dokter dituding memberikan pelayanan medis yang tidak semestinya untuk menghambat kesembuhan pasien sehingga menjadi pendonor organ. Dr. Jose Luis Gomez da Silva, Dr. Jose Luis Bonfeto, Dr. Marco Alessandro Pacheco, dan Dr. Ivaro Lances dikecam oleh kantor kejaksaan atas pembunuhan yang memenuhi syarat terhadap Paulo Veronesi Pavesi. Dokter-dokter ini dituduh memberikan layanan medis dengan cara yang tidak memadai untuk membahayakan pemulihan pasien dan memanipulasi situasi agar pasien menjadi pendonor organ. Kementerian Kesehatan mengeluarkan dokumentasi yang membuktikan kematian otak anak ini dipalsukan. Sebagian dari mereka terlibat menanggapi kejahatan, pengambilan organ dan jaringan secara ilegal. Yang lain didakwa dengan pembunuhan dan menanggapi tindakan kriminal dalam yurisdiksi juri. Hakim menghukum 2 dokter yang memberikan perawatan kepada anak dalam keadaan darurat di rumah sakit, yaitu Dr. Jose Luis Gomez da Silva dan Dr. Jose Luis Benveto. Masing-masing dipenjara selama 25 tahun dan 10 bulan penjara, juga pembayaran denda.
Dokter tertuduh berikutnya adalah Eva Rolances dan kasusnya dipotong-potong dan dipindahkan ke Paços de Caldas ke Belo Horizonte pada tahun 2014. Namun pada tanggal 9 April tahun 2022 lalu, persidangan Evaro berakhir. Dia dijatuhi hukuman selama 21 tahun 8 bulan penjara. Menurut pengacara keluarga Pavesi, Dr. Eva Rolances adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengambilan organ. Selain itu, dia juga Direktur Santa Casa, tempat transplantasi organ dilakukan. Dan dia juga pemilik klinik tempat transplantasi ginjal, namun itu ilegal. Orang tua Paulinho setelah mendapat beberapa ancaman dari pihak yang tidak dikenal, akhirnya mereka sekeluarga mengungsi ke negara Italia. Karena dalam kasus trafficking organ, terdapat banyak mafia di dalamnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.